pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya berharap kabar kalian baik-baik semua. Anak-anak, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 8 SMP semester genap. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini dan kita bisa semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah teks persuasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya kalian sudah akrab dengan hal-hal yang bersifat persuasif. Sebagai contoh, misalnya ketika kalian ingin mengajak ibumu menonton bioskop, ingin meminta orang tuamu membelikan buku atau mengajak menonton film, dan pada waktu itu kalian telah berhasil membujuk orang tuamu sehingga orang tuamu akhirnya mau mengikuti kemauanmu. Nah, ini berarti kalian sudah berhasil mempengaruhi orang tua kamu. Nah, ini sudah bisa dikatakan bahwa Anda sudah berhasil mempersuasi orang tua kalian. Anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu teks persuasif. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi bujukan dan ajakan agar pembaca sependapat mengikuti dan melakukan hal-hal yang tertuang dalam teks. Kalimat dalam teks persuasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca supaya terpengaruh atas apa yang mereka baca sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama. Gagasan dalam teks persuasi harus ditulis secara lugas dan jelas serta dilengkapi data, fakta yang mendukung sehingga pembaca dapat terpengaruh. Ciri-ciri teks persuasi. 1. Terdapat unsur ajakan, rujukan, dan himbauan yang ditujukan kepada pembaca. 2. Isi teks disertai alasan yang kuat, disertai data dan fakta. 3. Isi teks persuasi bertujuan supaya pembaca mempercayai dan meyakini apa yang ditulis oleh penulis. 4. Umumnya menggunakan kata ayo, mari, lakukanlah. 5. Menghindari konflik untuk menjaga kepercayaan para pembaca. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks persuasif. 1. Terdapat pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, rujukan, dan sejenisnya. Misalnya, menggunakan kata penting, harus, sepantasnya. Ini untuk pernyataan rujukan. Kemudian menggunakan kata kerja imperatif, misalnya jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Contoh A. Sekali lagi, kita harus berhati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. B. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berhubungan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata hukum yang bersifat argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 4. Terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung pendapat dan fakta. 5. Menggunakan kata ganti kita. 6. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti memprihatinkan, menerima, menyimpulkan. 7. Menggunakan kata kerja ayo, mari, lakukan, kerjakan, dan lain-lain. 8. Menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks persuasi.
Selanjutnya, struktur teks persuasi. 1. Pengenalan isu, yaitu berupa pengantar penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. 2. Rangkaian argumen. Ini merupakan pendapat penulis atau pembicara berkaitan dengan isu yang disampaikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disampaikan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen atau pendapat. 3. Pernyataan ajakan. Inti teks persuasi yang di dalamnya terdapat pernyataan dorongan atau motivasi kepada pembaca atau pendengar. Keberadaan argumentasi berfungsi untuk memperkuat atau mengarahkan ajakan-ajakan tersebut. 4. Penegasan kembali. Berisi penegasan kembali akan pentingnya sebuah ajakan atau argumen. Ciri-ciri bagian ini diawali dengan kata misalnya demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih memahami apa itu teks persuasif, mari kita perhatikan contoh berikut, kemudian kita analisis sebentar. Judul, mari peduli lingkungan. Pada bagian pertama atau pengenalan isu, terdapat pada paragraf 1, pengarang menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh limbah rumah tangga. Ini didukung dengan masih banyaknya orang dengan seenaknya membuang sampah limbah rumah tangga. Bagian kedua, rangkaian argumen. Ini terdapat pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua, pengarang menyampaikan fakta bahwa banyak limbah yang dibuang di sembarang tempat. Hal itu bisa menimbulkan berbagai penyakit, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu pernyataan ajakan. Ini terdapat pada paragraf ketiga dan paragraf keempat. Untuk menghindari bahaya limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan cara memakai produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu juga dengan mendaur ulang limbah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya pada bagian keempat yang merupakan bagian akhir, yaitu penegasan kembali. Ini terdapat pada paragraf kelima. Pada bagian akhir ini pengarang menegaskan lagi demi kesehatan lingkungan dan diri sendiri, mengajak pembaca untuk mulai memperhatikan lingkungan. Kita harus memperhatikan sisa limbah rumah tangga yang kita hasilkan. Demikianlah anak-anak ulasan teks persuasi yang meliputi pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun teks persuasif? Langkah-langkah menyusun teks persuasif sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau topik. 2. Menentukan tujuan teks persuasif. 3. Mengumpulkan bahan untuk teks persuasi. 4. Menyusun kerangka karangan teks persuasi. Dan terakhir ditutup dengan mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya berharap mudah-mudahan dengan pembelajaran dari video ini dapat membantu kalian untuk memahami teks persuasif. Anak-anak, jika kalian belum memahami materi ini, kalian bisa menyimak lagi video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.